Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain insyaallah. Lahumul Fatihah. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah di subuh Ahad yang penuh berkah di penghujung bulan Syawal kita masih diberi oleh Allah sehat, diberi oleh Allah panjang umur, diberi oleh Allah kesempatan, kelapangan sehingga bisa hadir di masjid kita yang mulia dalam rangka salat subuh berjamaah. Kemudian kita ikut dengan ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya, hidayahnya, ma'unahnya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa ayah bunda kita, dosa saudara-saudara kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan ke hariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semua dapat syafaat daripadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Barangkali pagi hari ini sekedar mengingat ajalah ya, karena yang kita lakukan ini hampir kita lakukan setahun sekali ya. Kita bahas tentang kurban karena sekedar mengingatkan ya, mungkin kita lupa hal-hal yang mesti kita lakukan dalam ibadah kurban ini. Memang di satu sisi ibadah, tapi sisi lain ada kepedulian dengan saudara-saudara kita yang sampai hari ini mungkin belum bisa menikmati ya makanan-makanan nyaman dan lain sebagainya. Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ya, kita dudukkan apa sebenarnya kurban. Ya, karena ada yang menyebutkan kurban, ada yang menyebutkan Idul Adha, ada yang menyebutkan ya hari raya haji. Ya. Dinamakan ibadah kurban atau hari raya kurban karena pada saat itu kita disunnahkan untuk menyembelih hewan kurban. Ya. Dan itu dilaksanakan mulai tanggal 10 Zulhijjah ya. Jadi mulai tanggal 10 Zulhijjah kita sudah disunnahkan untuk menyembelih hewan kurban ya, sampai hari tasyrik. Hari tasyrik itu 11, 12, 13. Jadi time waktunya, masanya menyembelih ini cuma 4 hari. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Maka kalau orang menyembelih tanggal 15 itu tidak kurban lagi, jatuh nanti pada wilayah sedekah ya. Yang kedua, ada juga menyebutkan hari raya haji
Karena orang yang mampu pada hari itu melakukan serangkaian ibadah yang nilai pahalanya sangat besar sekali insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis riwayat daripada Imam Muslim, ya, ketika Nabi ditanya ayul a'mali afdal, amal ibadah apakah yang lebih utama, ya, amal apa yang lebih baik ya Rasulullah? Kata Nabi, antu'minu billahi wa rasulih, kalian harus beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Summa madza, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Wajahidu fi sabilillah, kalian harus berjihad di jalan Allah. Kemudian sahabat tanya lagi, summa madza ya Rasulullah, setelah itu apa lagi ya Rasulullah? Nabi menjawab, al-hajjul mabrur, yaitu haji yang mabrur. Nah, kalau kita lihat hadis ini, amal yang sempurna itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul dalam setiap kesempatan, baik dalam keadaan sendiri-sendiri maupun dalam keadaan bersama-sama. Maka iman itu harus didudukkan, dan iman itu dalam kondisi apapun dia tetap iman. Ya, sendiri dia beriman, bersama orang dia beriman, di kantor dia beriman, di masjid dia beriman, di rumah dia beriman, di kebun pun dia beriman, ya, sehingga dan ngambil kebun orang lain. Ya, yang kedua, wajahidu fi sabilillah, dia berjihad di jalan Allah. Jihad ini perang, tapi jihad di akhir zaman tidak. Jihad melawan hawa nafsu. Keinginan kita habis salat subuh ini tidur, keinginan kita habis salat subuh ini mau kemana-mana, tapi kita lawan. Itu termasuk jihad. Dan menuntut ilmu di akhir zaman itu termasuk jihad. Yang ketiga, amal yang bagus itu adalah haji yang mabrur. Makanya haji mabrur itu balasan tidak lain kecuali surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji mabrur itu balasannya tidak lain kecuali surga. Haji mabrur ini banyak sekali aspeknya. Pertama, mohon maaf, uang yang dibawa itu harus uang yang halal. Jadi uang yang dibawa harus uang yang halal, uang yang disetorkan harus uang yang halal, dan yang ditinggalkan pun ya hartanya harta yang halal. Sebab kalau kita berangkat dari harta yang haram itu ditolak Tuhan. Ya, kalau kita sudah sampai di Mekah kita bertalbiyah ditolak Tuhan. Ya, kalau orang lain labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik, tapi ada orang yang bawa dengan harta yang haram ditolak Tuhan. La labbaika, kata Allah, kata malaikat, wala sa'daika, tidak ada untungnya bagimu, tidak ada bahagianya bagimu. Ya, hajjuka mardud, hajimu haji yang tertolak. Ya, ghairu mardud, ghairu mabrur, bukan haji yang diterima. Kenapa? Karena sumbernya dari yang haram. Maka yang ditinggalkan pun jangan sumber yang haram. Ya, yang kedua, badan sehat. Yang ketiga, harus punya ilmu. Ya, maka saya ingat ulama kita Jambi dulu pernah menyebutkan syarat haji mabrur itu harus punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu manasik haji. Maka kalau bapak ibu nak berangkat haji harus belajar manasiknya dengan sungguh-sungguh. Ya, karena ibadah haji itu ibadah amaliyah syakhsiyah. Ya, orang kalau sholat nampak. Ya, kalau sholat itu kan mohon maaf itu cuma pakai jiwa aja. Ya, tidak ada pakai harta. Kalau zakat pakai harta, tidak ada pakai jiwa. Ya, puasa juga begitu. Ya, tapi kalau haji dua-duanya ibadah maliyah, ibadah badaniyah. Makanya balasannya adalah surga. Ya, jadi haji itu luar biasa Bapak Ibu.
menggabungkan ijtama'al bainal mal wal badan, menggabungkan antara harta dan badan. Ya, harta ada, mohon maaf, harta ada, uangnya banyak, biayanya ada, yang ditinggalkan ada, yang berangkat ada, tapi mohon maaf badannya sakit. Ya, tinggal di kasur, tidur di kasur, tidak wajib haji. Ya, atau badannya sakit, mohon maaf, atau badannya sehat, uang tidak ada, tidak wajib haji. Ya, ini yang dimaksudkan dengan ibadah badaniyah dan maliyah. Yang ketiga, syarat haji mabrur itu memang betul-betul melakukan serangkaian ibadahnya. Ya, wabil khusus wukuf di padang Arafah. Nah, yang kita bahas ini tentang kurban atau disebut dengan Idul Adha. Ya, Adha itu adalah waktu duha. Makanya sholat Idul Adha itu beda dengan sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri itu disunahkan tidak makan, tidak minum. Ya, tapi kalau Idul Adha, mohon maaf, kalau Idul Adha tidak disunahkan makan minum. Ya, dan dia disunahkan pagi-pagi. Makanya sholat Idul Adha itu sunnahnya pagi-pagi. Jam 6.30 start sudah itu. Ya, setelah itu baru masuk duha. Ya, makanya disebutkan Idul Adha. Waktunya waktu duha. Nah, habis semua sholat Idul Adha langsung kurban. Setelah kurban baru disunahkan makan. Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri boleh jam 8, boleh jam 9, boleh jam 10, karena sudah makan dulu. Ya. Tapi kalau tidak tahan lagi dah bawa pulang daripada tumbang di masjid kan. Ya. Karena kita ni ada yang nak makan dulu baru sembahyang. Ya. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita dudukkan dalil-dalilnya supaya kita paham. Ya. Yang pertama kita ambil dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Ya, fasholli li rabbika wanhar. Asalnya inna a'tainakal kautsar. Kami akan memberimu telaga Kautsar. Telaga Kautsar itu berada di surga. Ada satu telaga yang putihnya laksana susu, harumnya seperti minyak kasturi, manisnya laksana madu. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, untuk siapa ini? Turun ayat ini. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ha kecil ya, bukan ha besar. Fasholli li rabbika wanhar, itu ha besar itu. Inhara dengan anhara itu beda artinya. Kalau anhar itu korban, kalau anhar itu celaka. Ya. Nah, jadi untuk mendapat telaga Kautsar syaratnya dua, fasholli li rabbika, salat. Maka kalau orang yang ingin dapat minum telaga Kautsar, dia harus salat. Lebih khusus salat 5 waktu, jangan tinggal. Yang kedua wanhar, kemudian kurban. Nah, ini dalilnya ya, ini dalilnya. Jadi kalau sampai hari ini ada orang yang tidak kurban, ini mohon maaf lah, tidak bisa minum telaga Kautsar. Ya, mungkin telaga yang lain, telaga apa lancanya ya. Telaga Kautsar tidak bisa karena belum kurban. Ya. Dalil yang kedua, ya, supaya kita paham ya. Karena kita ini banyak kurban-kurbannya tidak tahu dalil-dalilnya. Nengok orang sebelah kurban juga lah. Ya. Orang sebelah kurban lain, ayam kate. Ya. Azimu dhahayakum fa innaha ala sirati mayakum. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Azimu dhahayakum. Nah, ini biasanya Bilal ini. Ma'asyiral Bilal ketika khatib di atas mimbar. Ya.
Ma'asyiran itu sunnah Pak. Ya, setiap Jumat itu akan bilang itu ma'asyiran. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, itu ma'asyiran namanya itu. Ya, cuman di akhir-akhir ini di beberapa masjid tidak ada lagi pakai ma'asyiran. Habis azan duduklah lagi. Ya, pada sunnah ma'asyiran itu. Di masjid kita ini ada ma'asyiran sekalian setiap Jumat. Nah di Lebaran itu perlu juga ma'asyiran. Ya, ma'asyiral muslimina rahimakumullah, inna yaumakum hadza yaumul azim. Hari ini hari yang agung. Wa syarafa, muliakan dia. Wa azzama, agungkan dia. Azimu dhahayakum, besarkan korban-korban kamu. Fa innaha ala sirati matayakum, karena kurban yang besar itu nanti menjadi tunggangan kamu. Ya. Ini dalil-dalil kurban nih Pak. Ya, jadi yang kurban nanti melewati titik shiratal mustaqim, naiklah di hewan kurbannya tadi. Ya. Kalau tidak ada kurban, naik apa? Naik angkot. Ya. Kalau tidak ada kurban, melewati tiang shiratal mustaqim, naik apa? Maksim. Ya. Maka kurban itu yang elok, yang besar. Ya. Saya masih ingat masa Pak Presiden SBY itu ya, besar, gemuk, putih pula. Penyawa ini kecil, kurus pula. Penting harganya murah Pak Ustaz, jangan. Ya, kalau 3 juta 7 orang 21 juta, yang penting memenuhi persyaratannya. Ya, kasihan orang yang kurban. Kemudian dalil lain dari Ibnu Majah, ya ayyuhan nas adaku ahlil bait fi kulli amin udhiyah. Ya, apa kata Nabi? Hendaklah ada dalam satu rumah setiap tahun ada yang kurban. Jadi kurban ini setiap tahun. Beda dengan akikah. Kalau akikah seumur hidup cuma 1 kali. Kalau kurban setiap tahun bagi yang mampu. Yang tidak mampu tidak disunnahkan. Jadi yang disunnahkan itu apa? Bagi yang mampu. Setiap tahun dalam satu rumah itu ada yang kurban. Tapi tidak boleh pula satu rumah itu 1 kambing, tidak boleh. Orang 8 1 kambing, enak niat. Ini hati-hati sekarang ini muncul nih. Macam-macam sekarang. Ya, ini saya sampaikan beberapa hadis ini. Itu ada hadis dari Imam Muslim, kami menyembelih hewan kurban pas saat Hudaybiyah bersama Nabi 1 ekor unta ya untuk 7 orang, 1 ekor sapi untuk 7 orang. Hadis sahih dari Imam Muslim. Maka tidak boleh 1 kambing untuk serumah, mana boleh. Ya, sudah. Kemudian dalil lain mana? Apa kata Nabi? Man wajada sa'atan, hadis riwayat Imam Ahmad. Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang ada rezeki, duitnya ada, ya, tapi tidak mau kurban dia. Ya, falam yudhi kata Nabi, tapi tidak mau kurban. Apa kata Nabi? Fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat ke musalla saya. Kalau dalam bahasa Nabi ini jauh-jauh. Ya. Sebagian ulama menerjemahkan orang yang ada rezeki tapi tidak mau kurban tidak dapat syafaat. Syafaat Nabi tidak dapat. Maka kurban ini adalah ibadah syakhsiyah, ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi daging kurban itu Pak, kita kasihlah orang fakir, orang miskin. Ya, orang yang tidak pernah makan itu besar pahalanya itu. Ya, ngasih makan orang, ya apalagi yang kita kasih ini orang yang sangat membutuhkan, itu besar pahalanya.
Memang kalau kita hitung uang kita mulailah, mohon maaf ya, mulailah kita habis duit gitu, kan gitu. Tapi kalau kita pahami lebih dalam lagi, berapalah 3 juta itu ketimbang nikmat yang Allah berikan dengan kita, dan itu cuma setahun sekali. Kalau kita tabung juga mungkin 100 gitu, atau 200 itu ya. Ibadah setahun sekali itu kurban, Pak ya. Jadi bukan seumur hidup sekali kurbannya, setahun sekali. Ini kadang-kadang orang yang paham yang tidak mau kurban nih, Pak. Kadang-kadang orang awam mau kurban, orang yang paham agama tidak mau kurban, itu susah itu ya. Orang yang paham agama justru tidak mau kurban, orang yang tidak paham agama mau kurban. Ini yang tidak betul. Baik Pak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, selesai dalilnya Pak ya. Yang kedua, hukumnya. Nah, ini supaya kita tidak salah ini. Pertama, hukum kurban ya, dalam mazhab kita Syafi'i, Maliki, Hambali, kurban ini hukumnya sunat muakkadah. Sunat muakkadah ini sunat 75% masuk wilayah wajib. Kayak salat tahajud itu sunat muakkadah itu. Tadi malam ibu-ibu salat tahajud itu sunat muakkadah. Ya, qabliyah, ba'diyah, ada maghrib qabliyahnya, ada ba'diyahnya, isya juga begitu, qabliyah ba'diyahnya, zuhur qabliyah ba'diyahnya, asar qabliyahnya, subuh qabliyahnya, itu sunat muakkadah. Sunat yang sangat dianjurkan. Ya, kalau kita kalkulasi 75% masuk wilayah wajib. Jadi kalau kita katakan setelah salat fardu, salat apa yang paling bagus? Qabliyah ba'diyah. Makanya qabliyah ba'diyah itu jangan ditinggalkan. Dia menutupi kekurangan salat kita tadi. Ya, jadi menutupi salat wajib itu qabliyah ba'diyah. Mungkin kita salat subuh tadi, mohon maaf, ada kurang khusyuk ya. Mungkin belum ada yang sempurna rukuknya, sujudnya tidak sempurna. Nah, qabliyah ba'diyah tadi yang nempelnya, Pak. Bayangkan kalau orang tidak sembahyang qabliyah, pas blank dalam sembahyang tadi, apa yang nempelnya? Nempel itu bahasa Banjar itu nambal. Nang nambal itu dada, apa nang tambal? Ya, nah itu. Nah, tapi dalam mazhab Hanafi, kurban itu hukumnya wajib. Dalilnya itu tadi, inna a'tayna kal kausar fasholli rabbika wanhar. Dalam hadis lain riwayat Imam Tirmizi, umirtu bin nahri, aku perintahkan kalian untuk kurban. Nah, jadi dalam mazhab Hanafi kurban itu wajib, mazhab Syafi'i tidak. Tapi kalau orang berniat nazar, maka hukumnya wajib. Ya Allah, kata ibu-ibu bangun malam, ya Allah, kalau saya dapat rezeki tahun ini saya nak kurban, wajib itu. Kalau anak saya lulus CPNS 2025, saya nak kurban, wajib itu. Kalau anak saya sehat, kalau suami saya sehat dan sakitnya saya nak kurban, wajib itu. Ya, tak boleh lagi ditunda. Tahun depan bekur, di depan tidak boleh. Makanya kalau nazar itu sunnah ditakjilkan, disegerakan. Tidak boleh nazar itu ditunda-tunda, tidak boleh. Kita nanti kena kafarahnya. Ya, baik. Syarat kurban ini penting juga. Pertama, muslim. Jadi syarat orang yang kurban itu orang yang muslim. Maka tidak boleh satu kambing itu orang non muslim. Tapi bagaimana kalau orang non muslim itu ngasih kambing untuk kurban, ambil, jangan ditolak. Nanti dicarikan orang-orang yang miskin ya untuk atas nama orang yang miskin tadi. Tidak boleh ngasih nama orang yang non muslim tadi, jangan. Ya, dia tidak dapat pahala. Karena yang membatasi kita dengan mereka adalah iman. Iman inilah yang membedakan kita dengan mereka itu, Pak. Ya, maka sering saya ulang-ulang,
sesusah-susah kita jangan gadaikan iman. Kita boleh miskin, kita boleh susah, tapi jangan gadaikan iman. Semelarat-melarat kita jangan gadaikan iman. Karena itulah satu-satunya yang bisa kita bawa ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalah artinya kaya tapi tidak punya iman? Apalah arti jabatan, angkat jabatan tapi tidak punya iman? Biarlah kita susah, iman kita ada. Itulah nanti yang bawa kita ke surga. Ya. Nah, jadi orang muslim itu syaratnya kurban itu syaratnya muslim. Jadi bukan tidak boleh orang non muslim. Ya. Tapi kalau dia ngasih di masjid ini kerbau siko ambil, ya. Cari orang yang susah, niatkan. Cari 7 orang yang susah, niatkan orang susah tadi. Dia udah tahu juga lah. Jangan pula nyembelih atas nama amil. Ya, baik. Yang kedua, mukallaf, orang yang sudah terbeban hukum. Maka dalam mazhab kita Syafi'i, ya, kurban itu tidak disunahkan bagi anak kecil. Ya, beda dengan mazhab yang lain. Ya, mazhab Malik itu sunnah bagi anak kecil. Ya, jadi mazhab kita Syafi'i, Hambali itu tidak disunahkan anak kecil. Orang yang belum mukallaf itu tidak disunahkan. Tapi kalau kita pengen juga tidak apa-apa. Berarti bertaklid kepada mazhab Maliki. Ya. Jadi pihak ini hati-hati, pihak penyelenggara kurban atau panitia kurban harus jeli ini. Ya. Kami tidak menerima ada anak-anak kecil, jangan. Nanti tidak ada yang kurban. Ya. Nah, berarti bertaklid kepada mazhab Maliki. Makanya panitia kurban harus ngaji ini. Panitia kurbannya harus ngaji ini. Ada tak panitia kurban pagi ini ada? Ada panitia. Kau panitianya? Nah, kau ngaji itu supaya tidak salah nanti kan? Ya. Kemudian yang ketiga syaratnya merdeka, bukan hamba. Ya. Kemudian yang keempat, ini penting juga yang keempat. Ya. Orangnya masih hidup. Ya. Maka tidak disunnahkan orang yang sudah meninggal dunia, kecuali ada wasiat. Ya, umpamanya kata emaknya, orang dulu kan. Kalau emak meninggal dunia, emak ini belum kurban, aku nanti kurbankan. Wasiat wajib. Atau pesan ayahnya dengan emak pesan, kami ini susah, nanti kalau kamu senang kurbanlah kami setiap tahun. Pesan itu wajib itu. Ya, walaupun sudah meninggal dunia. Ya. Tapi kalau real saja, tidak ada pesan, tidak ada wasiat, maka kurban itu untuk orang yang hidup. Ya. Atau ibu-ibu berniat, ya Allah, mak saya itu sudah lama niat meninggal. Ya mudah-mudahan saya ada rezeki, saya ada kurban untuk mak saya. Wajib itu. Ya, itu wajib itu. Atau bapak-bapak ini ya, bapak-bapak. Setiap malam saya mimpi mak pamo, mimpi mak, apalah isyaratnya guru. Rupanya mak dalam kubur tuh minta kurban. Wajib itu. Ya. Jadi secara realnya untuk yang hidup. Tapi kalau ada isyarat batiniah, ini lain lagi Pak dalam tasawuf, isyarat batiniah menggerakkan kita untuk kurban untuk almarhum, wajib itu. Saya sudah Pak Ustaz, istri saya sudah, anak saya sudah, terbayang saya dengan emak saya. Udahlah, tahun ini saya kurban atas nama emak saya yang meninggal. Boleh tak? Boleh. Mau tergerak saya dengan mertua saya itu susah nih ya, tinggal di kampung, hidupnya susah. Udahlah, saya untuk mertua saja tahun ini Pak Ustaz. Boleh tak? Boleh. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir syarat kurban itu punya biaya. Ya, jadi punya biaya.
kalau sudah biayanya ada, ya apa namanya, sudah disunnahkan baginya untuk kurban. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian syarat hewan kurban, ini barangkali perlu juga lah, ya. Syarat hewan kurban, pertama hewan ternak, ya, syatun makhsusatun, bahasa fikihnya begitu, syatun makhsusatun, hewan ternak yang sudah ditentukan. Maka tidak semua hewan ternak boleh jadi kurban. Mana hewan ternak yang makhsusatun? Onta, apalagi lembu, apalagi kerbau, apalagi kibas, apalagi kambing. Itu namanya syatun makhsusatun, hewan ternak yang sudah ditentukan. Maka lewat daripada yang 5 ini tidak boleh, ya. Kalau unta umurnya berapa? 5 tahun, ya, jadi kalau bapak punya unta itu umur 5 tahun boleh kurban. Kalau kurang dari 5 tahun tidak boleh. Kemudian apa? Lembu, kerbau dan kambing itu 2 tahun masuk tahun yang ketiga, ya. Jadi kalau kita punya lembu, punya kerbau, punya kambing, umur 2 tahun masuk yang ketiga itu sudah boleh. Kalau belum masuk 2 tahun tidak boleh. Makanya panitia kurban harus paham ini, ya. Jadi carilah hewan kurban yang sudah cukup umur, jangan yang tidak cukup umur, ya. 2 tahun masuk yang ketiga. Nah kalau kibas, ya, itu 1 tahun masuk tahun yang kedua, ya. Kita tidak punya kibas, Pak, ya. Untuk kita wilayah kita ini tidak ada kibas. Kibas itu kecil dari onta, besar dari kambing, itu kibas itu, ya. Biasanya kibas ini daerah-daerah padang pasir, ya. Ya, kayak Timur Tengah itu boleh. Kemudian orang yang kurban, ini perlu juga ibu-ibu, orang yang kurban atau bapak-bapak yang kurban, ya, itu nanti mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai proses penyembelihan hewan kurban itu dilarang motong kuku, dilarang motong rambut. Saya bacakan hadisnya riwayat Muslim. Kata Nabi, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah wa aradu hadukum." Apabila kamu melihat 1 awal bulan Dzulhijjah, wa aradu ayyudahi, dan kalian ingin kurban, falyamsi asyari, tahan dulu motong rambut. Nah, jadi kalau kita yang kurban, ya, mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai proses penyembelihan kurban ditahan dulu. Tahan apa? Motong rambut. Wa asfari, motong kuku, ya. Tapi ini yang kurban. Yang tidak kurban entahlah, nah motong-motonglah, nah ida-ida lah, tidak ada hal lah, ya. Tidak ada sangkut pautnya yang tidak kurban. Ini yang kurban ini. Maka ibu-ibu yang kurban nanti lihat tanggal, ya, lihat tanggal ini sunnah nih, Pak. Nanti kalau sudah 1 Zulhijjah itu jangan lagi motong rambut, ya, motong kuku tidak boleh lagi. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi, supaya seluruh tubuhnya itu termasuk rambut dan kukunya itu dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rambut minta ampun, kuku minta ampun, ya Allah ampunkan orang yang kurban ini. Bayangkan rambut kita ini berapa banyaknya nih, ya. Maka rugilah orang yang gundul. Orang yang gundul rugi. Maka kalau sebelum kurban ini panjangkan dulu rambutnya, jangan digundul dulu, ya, biar dapat ampunan dari Allah, ya. Kuku yang panjang sekarang ini potonglah, nanti pas 1 Zulhijjah jangan dipotong lagi. Harapannya semua organ tubuh kita ini, termasuk rambut, termasuk kuku,
itu semuanya minta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pembagian hewan kurban, ini penting Pak. Hewan kurban itu dibagi 3, sepertiga untuk orang yang kurban. Jadi bapak-bapak ibu yang kurban itu cuma dapat sepertiga. Sepertiga untuk disedekahkan. Boleh tidak sedekah kurban untuk orang kaya? Boleh. Namanya pun sedekah. Semestinya orang kaya itu yang sedekah. Ya. Semestinya orang kaya yang sedekah. Tapi hewan kurban itu boleh tidak disedekahkan orang kaya? Boleh. Tapi prioritaskan orang yang tidak bisa makan minum. Kemudian sepertiga lagi dihadiahkan. Ya. Apa bentuk hadiah dengan sedekah? Ini beda Pak. Kalau sedekah itu takhasus. Ya. Kalau hadiah ini umum. Siapa saja boleh kita hadiahkan. Ya. Maka boleh tidak hewan kurban, ini penting, boleh tidak hewan kurban kita kasih kepada non muslim? Sebagian ulama tidak boleh, tapi sebagian ulama ada yang membolehkan. Ya, umpamanya saya dikasih masjid kita ini Ikhlas, kemudian tahun ini dikasih lagi, ya dapatlah saya 2 bungkus. Ya, 2 bungkus. 1 bungkus saya kasih tetangga saya non muslim, boleh tak? Boleh. Tapi yang tidak boleh pakai kartu. Nah, itu yang tidak boleh. Ya. Saya dikasih Masjid Ikhlas ngasih 2 sangkai asoy, ngasih 1 sangkai asoy kasih tetangga saya yang non muslim, boleh tak? Boleh. Karena sedekah dari saya. Yang tidak boleh kartu. Nah, itu yang tidak boleh. Beda Pak ya? Beda. Maka panitia kurban harus hati-hati. Yang terakhir ya, jenis hewan kurban, ini penting Pak. Yang elok itu putih. Mohon maaf, jenisnya jantan. Ya, jantan. Ya, jadi nyebut binatang itu jantan kalau laki-laki itu. Kalau perempuan betino. Tapi jangan dibalik, nyebut orang betino berarti itulah ya. Betino nih, berarti binatang. Jangan salah sebut. Kalau manusia laki-laki, ya kalau dia perempuan, ya. Jadi yang afdalnya apa? Jantan. Kemudian kalau yang anunya betino. Kalau dakti lagi jantan, terpaksa betino. Tapi kalau ada yang jantan, jangan cari yang. Kalau ada yang jantan, ngapa cari yang betino? Ada yang jantan. Ya, paham nih ya? Warna putih. Nah, ini kalau warna nih, ya. Ustaz nih panitia kurban, cari yang putih Ustaz. Nah, yang kedua kuning, yang ketiga kelabu, yang keempat belang putih hitam, yang kelima hitam, yang keenam merah. Nah, ini nih warnanya bagus Pak, sunnah ini. Nah, kita di daerah kita ini ya banyak kuning lah ya. Yang hitam tuh ada juga lah. Ya, tidak apa-apa. Ya, kalau lihat kuning sini nomor 2 ini setelah putih. Ya, setelah putih baru kuning, baru kelabu, baru belang putih hitam, kemudian hitam, kemudian merah. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kalah pentingnya saya ingatkan lagi lah ya, walaupun sudah bertahun-tahun ya, ini hadis sahih Pak, hadis sahih, mudah-mudahan tidaklah kita Pak ya.
jangan menjual kulit kurban. Saya bacakan hadisnya Pak. Hadis sahih riwayat Imam Hakim. Man ba'a jilda udhiyah fala udhiyah. Siapa orang yang menjual kulit hewan kurban, fala udhiyah, maka dia tidak termasuk orang yang kurban. Kesian orang yang kurban. Ya, orang yang kurban 7 orang. 1 orang 3 juta, 7 orang 21 juta. Gara-gara panitia jual kulitnya, orang yang kurban tidak dapat pahala. Ini perlu hati-hati. Lalu kulitnya apa? Disedekahkan. Ya, sedekahkan. Ya, ada orang nak bikin beduk, kasih. Ya, Ustaz, di kampung kami nak bikin beduk, itu kulitnya kasih. Biar dapat pahala dari orang yang kurban tadi. Ya. Untuk kami Ustaz, kami senanglah kulit itu nak dimakan, kasih. Ya, jangan dijual. Ya. Nah, ini mazhab kita Syafi'i. Ya. Kemudian boleh dah memberi upah kepada tukang potong dari uang yang dimiliki. Ya, sebagian ulama boleh. Ya, tapi yang tukang potong, mohon maaf, jangan ada transaksi lagi. Ya, saya tak perlu ada kasih upah. Ya, saya nak minta kepalanya, baik. Nah, itu sama juga. Jadi begini Pak, panitia kurban itu boleh memberikan upah kepada tukang potong. Tapi kalau tukang potong tak ada mau, tidak apa-apa. Kita kasih saja nanti kupon hewan kurban begitu. Ya, cuman kadang-kadang inilah masalah kita nih Pak. Yang tukang potong belum apa-apa lah minta kepalanya aku ya, buntutnya aku ya. Nah, ini tidak boleh. Transaksi itu tidak boleh, karena ini real ibadah. Maka kalau real ibadah jangan dicampur baurkan dengan transaksi-transaksi lain. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.